aku Lucky. Hari ini kita balik lagi ke bedah film, dan film yang mau kita bedah hari ini adalah How to Make Millions Before Grandma Dies. Atau bahasa Thailandnya Lanma, iya. Lanma. Jadi gimana nih sinopsisnya sebelum kita mulai review filmnya? Nah, untuk filmnya ini bercerita tentang M nih. M ini seorang streamer gagal. Streamer gagal. Iya, yang punya rencana mendapatkan easy money dengan cara merawat neneknya yang sedang terkena kanker stadium 4. Wow. Filmnya memang genrenya itu family ya, Iya, family drama oriented gitu. Dan dekat sekali nih dengan orang-orang, apalagi Asia banget nih. Iya, kita Southeast Asia Pride. Nah, jadi di dalam film ini memang nilai utama yang diangkat oleh sutradaranya itu adalah family values dan Asian family values. Nah, di sini si M tadi ngerawat si neneknya karena pengen rebutan warisan nih sama paman-pamannya. Kalau menurut kamu nih secara story nih, kita dari story-nya dulu, penulisan. Story-nya itu kayak gimana, Lucky? Menurutku itu justru bagusnya film ini ya. Filmnya terasa dekat banget nih sama kita kan. Kita bisa relate dengan karakter-karakternya, kita bisa dekat dengan lingkungan-lingkungannya. Dan juga kalau kita nonton film ini kayak wholesome aja pokoknya. Kayak mengingatkan kepada keluarga ya. Kayak kebersamaannya. Betul gitu. Kalau menurut aku yang paling suka di sini adalah penulisan karakter si M. Di sini M itu benar-benar kerasa karakter development-nya dari kayak bocah tengil kematian gitu tuh sampai dia sadar betapa pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan keluarganya, nggak cuma sama grandma-nya juga. Di dalam cerita ini juga si M nge-develop relationship yang lebih bagus sama ibunya, sama paman-pamannya juga, sama bibinya. Jadi dari yang dia tengil pengen easy money, ternyata dia juga jadi sadar, oh ternyata ngerawat nenek gue tuh karena emang gue sayang sama dia, dan itu gue wajib sayang sama dia. Jadi si M ini nanti di akhir cerita tuh dari yang dia berkedok udang di balik batu, udang di balik bakwan, jadinya dia bisa ikhlas membantu neneknya gitu. Ya, dan menurut aku sendiri ya, kita ini sebagai penonton, nonton film ini kita kayak sama-sama kayak M gitu. Kita belajar gimana yang awalnya masih kayak money oriented, menjadi kayak family oriented nih. Kayaknya ada sesuatu yang lebih daripada uang nih. Kayak ada pentingnya kita bisa ngejalin hubungan yang baik sama orang tua kita, sama our grandparents juga, sama nenek kita, kakek kita. Nah, kalau menurut kamu ada beberapa shot yang kamu suka banget nggak sih dalam film ini? Oh, mungkin ini kali ya. Saya suka opening credits-nya justru. Gimana? Opening credits-nya kan kayak hanya kasih tunjuk kota Bangkok dan juga dianya motret-motret ya. Jadinya awalnya kan kita kayak mikir ini orang kenapa gitu. Ini kan pertama kalinya momen dimana si M ini bakal datang ke rumah amahnya nih. Dikasih tunjuk kok ini malah motret-motret kayak ngeliling-keliling. Ternyata di situ kita bisa ngelihat lingkungannya, perkenalan world building-nya ya. Dan juga sekaligus ngeliatin kalau si M ini sebenarnya punya kedok yang tadi itu menjual rumah neneknya. Jadi dia mencari, wah ini deket sama stasiun MRT, deket sama kuliner ini, kuliner itu. Ternyata ada kedoknya nih. Jadi gambarnya itu kayak still doang kan, tapi gak tahu kenapa kayak manis aja gitu. Banyak emotions. Betul. Disuguhi dengan kayak musik melankolis. Iya, itu. Bener banget. Kalau aku suka banget dari ini kayak overall style of the film. Jadi dalam film Lanma ini memang dia itu kayak mereferensi kepada film-film Japanese retro. Jadi secara pengambilan gambar, vibes itu tuh dia lebih ke kayak suburban gitu kan. Dan dalam shotnya itu lebih banyak nunjukin sisi suburbannya. Jadi kayak tadi kereta lewat, terus sama juga kondisi-kondisi di pinggiran kota. Itu kayak bagus banget. Jadi kalau buat teman-teman yang emang pengen nonton film yang kan kalau sekarang lagi zaman banget action sama horor ya. Lanma ini tuh bisa jadi refreshing banget secara shots, dan memang secara storyline tuh kayak slow. Jadi sederhana banget tapi membumi, dekat banget sama kita dekat jadinya. sama kita gitu. Dan ada satu shot yang aku suka banget, itu yang pas itu si M-nya tuh tahu kalau ternyata spoiler alert si grandma-nya ini buka rekening buat dia. Ingat yang gak? kereta bukan sih? Iya, jadi ada kereta lewat. Nah, itu tuh si M-nya itu lagi flashback. Jadi tuh kayak one take gitu pas kereta lewat. Itu tuh dia langsung ke masa lalu, terus habis itu langsung ke masa kini lagi, tuh bagus banget. Tapi kalau dari aku sendiri untuk take itu ya, sebenarnya kayak berharapnya saat udah ngikutin nenek sama M kecil, itu kirain bakal balik ke tengah lagi terus ada si M-nya. Ternyata emang di break di situ kan di cut ya. Betul. Tapi untuk mendatangkan kayak kereta balik lagi nih. Jadi kayak nge-recall gambaran recall memorinya itu ke gambar. Gak apa-apa sih sebenarnya itu kayak minor aja gitu. Nah, terus tadi kan kita juga udah bilang kalau ini film yang slow. Menurut aku memang scene-nya itu simple. Kayak ada scene di mana neneknya di
dibawa ke kuil. Nah itu mereka kayak apa ya, memang menunjukkan keseharian orang-orang itu. Jadi itu ini bukan film yang plotnya over dramatis dan bikin kita over sedih dan over emosional, tapi memang kita tuh dibawa pelan-pelan dari awal sampai akhir. Jadi kayak nggak terlalu jomplang moodnya di antara scene, kayak bener-bener bertahap banget gitu. Jadi kita dideketin dulu sama tokoh-tokohnya. Nah habis itu kita juga jadinya dibikin simpati, dibikin empati, apalagi sama si M itu. Makanya aku suka banget penulisan karakternya M di sini. Karena apa ya, scene-nya nggak berlebihan. Jadi karakter development M-nya itu juga nggak kerasa sudden, kerasa ada prosesnya ya. Ada prosesnya kayak gitu. Lalu berbicara tentang film ini kan ini kayak mereka ini Thai Chinese gitu ya kayak. Thai Chinese. Dan saya sebagai Cindo ya, Chinese Indonesian gitu, ya. Gimana nih cultural value-nya, Asian value-nya nih? Asian value ya. Kalau dilihat dari opening filmnya itu kan mereka lagi Qingming ya, atau Cengbeng kalau biasanya. Itu apa tuh? Itu festival, jadi setiap Maret sampai awal April biasanya nih, akhir Maret awal April itu ada festival Cengbeng ini. Jadi di mana dalam kurun waktu tertentu keluarga-keluarga Asia itu akan mendatangi ziarah kubur gitu istilahnya. Jadinya tergambar di situ. Dan untuk di film ini kan dijadiin opening nih. Tapi ternyata tanpa sadar film ini juga kayak menggambarkan sebenarnya ini foreshadowing endingnya. Oh iya sih, benar-benar. Betul, karena endingnya juga ya spoiler alert, Cengbeng juga gitu. Cengbeng juga. Cuman dengan sisi yang berbeda gitu. Dan 1 tahun kemudian kan pas jarak kayak gitu. Dan juga kebetulan ya aku sendiri nih, kan ini untuk kalau di film ini keluarganya dari Teochew gitu ya, bahasanya Teochew gitu. Apa? Jadi salah satu dialek dari Mandarin. Kalau keluarga aku dari mama kebetulan itu Hokkien. Dan bahasanya itu jadi deket banget. Dan saya sendiri manggil almarhum nenek saya itu pakai ama juga gitu. Juga. Jadi waktu nonton film ini, waduh, ada emotional layer yang berbeda gitu ya. Kamu ada keterkaitan sama ininya, karakternya. Gitu. Dan ya sebagai cucu ya gitu, kayak pengen menyaingi, anak-anaknya, kayak punya layer yang berbeda lah si M ini ya pokoknya ya. Dan juga kita bisa lihat juga nih relasi M dan juga paman-pamannya, bahkan ke mamanya juga ya. Jadi satu keluarga ini utuh gitu ya. Utuh. Jadi ada yang begini, ada yang begitu. Jadi ya bisa ditonton sendiri. Kita bisa lihat dinamika keluarga yang sangat menyeluruh ya. Ada yang good, ada yang bad-nya gitu. Semuanya tergambarkan menurut saya sih, dengan generasi yang berbeda-beda juga gitu. Nah itu aku juga salah satu yang aku suka dari film ini adalah semua karakter itu multidimensional. Jadi yang baik nggak baik banget juga, terus tapi nggak jelek-jelek juga. Jadi tiap orang memang ditunjukin dia punya quality sendiri, tapi dia juga punya kekurangan sendiri. Dan di situ si karakter M juga, dia juga belajar kita bisa saling menghargai juga kok. Kalau misalnya family member kita punya kekurangan, kita juga bisa, kalau abis ngebantu bisa juga kita hargai kayak gitu. Yang pas pamannya ya, yang pamannya butuh bantuan utang, bayar utang, akhirnya si M ini ngerelain hartanya buat pamannya gitu. Dan juga ngomongin tadi yang multidimensional gitu. Ini karakter istri dari pamannya yang paling besar. Itu kan dimisuhin sama keluarganya ya. Biasalah ya, gosip-gosip rumah tangga gitu. Sebenarnya kita juga jadi bingung sebenarnya di sini. Ini sebenarnya bener gak sih seperti kata-kata ini, atau iya gitu. Bener mata duitan atau enggak gitu, atau sebenarnya jadi menggambarkan ya dinamika keluarga Asia yang sangat spicy, yang sangat dekat lah pokoknya. Gitu, kayak ada aja gitu masalahnya. Kalau overall nih Lucky, kamu ngasih nilainya berapa nih buat film ini, dan kamu rekomen gak ke Sigmania? Aku 9 sih. Udah nggak mikir lagi ya, abis nonton kayak bahagia, sedih, semua campur aduk ya. Jadi Sigmania yang nonton video ini ya, dan kayaknya masih ada di bioskop ya filmnya. Jadi buru-buru untuk segera datengin, karena filmnya juga even ya, mungkin ini tearjerker ya, seperti yang semuanya sudah expect. 3 kali. Ini film lucu gitu, maksudnya ini film ada semua layer keluarga di sini gitu. Even kalau dari aku sendiri nih, scene yang sedih itu bukan kayak scene yang beneran dramatis yang sengaja dibikin itu, tapi even 2 karakter ini, M dan juga Amahnya, sedang main kartu. The details ya. Kayak ini cuman mereka berdua main gitu, cuman Amahnya tiba-tiba ngomong, aku senang kamu di sini, menyenangkan gitu. Itu wow, itu wah mantap banget sensasinya. Teman-teman Sigmania harus tonton ini di bioskop gitu ya, untuk merasakan. Kalau aku nangis banget itu tuh yang waktu si M nyanyiin lullaby ke si Amahnya. Yang Amahnya tuh ketakutan kan mau tidur waktu itu, yang kayak udah mulai lagi kemoterapi, terus lagi tidur, terus kayak ketakutan si Amahnya, si grandma itu si nyanyiin lullaby sama si M, itu tuh kayak bener-bener touching banget. Kayak si Amahnya tuh dari awal dilihatin sebagai nenek-nenek yang kuat, gue bisa apa-apa sendiri, tapi si Amah itu punya fragility sendiri, dia punya
kerapuhan sendiri, dan M ada di situ untuk nemenin Ama. Dan situ aku lumayan nangis sih karena lumayan relate gitu, karena aku ngelihat figur orang tua aku kayak yang tegar, kuat, tapi aku juga kalau jadi M ngelihat figur orang tua gitu aku juga bakal nangis, bakal empati gitu. Kalau dari aku nilainya berapa ya? Berapa nih? Aku 9,5. 9,5 ternyata. Karena emang sebagus itu kayak di tengah-tengah banyak pasar film, di dalam pasar film yang lagi horor banget, lagi action horor, ini tuh Lanma ini tuh jadi penyegaran, angin segar kayak a break from yang begitu-begitu. Jadi kayak sesuatu yang baru juga sih buat kita penonton Indonesia, karena di Indonesia tuh jarang ya film yang kayak gini gitu. Jarang. Gitu guys. Iya, jadinya untuk menyudahi hiruk-pikuk horor yang sedang rame ini, kalau ingin istirahat, ingin kembali ke dekat keluarga gitu, sebuah film yang wholesome ditonton bersama keluarga, tonton film ini ya Kak ya. Gitu review kita buat Lanma. Betul. Nah, mungkin segitu dulu ya bedah film kita kali ini. Nah, kalau teman-teman semuanya nih Sigmania ingin menonton bedah-bedah film lainnya, ada ya di YouTube Sigma TV UNJ. Ada Civil War sama The Killer yang paling baru. Iya. Sama juga Sigma TV banyak film-film juga. Ada apa aja tuh, Lucky? Ada Lucid Dream, ada Konservatif, sama yang baru nih ada Kejutan. Pasti penasaran banget nih Sigmania. Kejutan itu yang paling paling unik karena formatnya beda sama yang lain. Kalau kalian penasaran silahkan ditonton. Langsung aja di YouTube Sigma TV UNJ. Dan juga Sigma TV punya web series nih. Kita ada web series nih bentar lagi. Jangan lupa dipantengin di YouTube-nya Sigma TV UNJ. Atau kalau misalnya udah gak sabar nih, masih ada web series yang udah tayang gitu di TikTok Sigma TV UNJ, ada Perfidia, Hasrat dan Angan. Ada 5 episode di situ, bisa ditonton sama teman-teman semua. Don't forget to check it out. Sekian dari aku Akila dan aku Lucky. Dadah semuanya. Dadah.